Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu'ana wa al muslimin wa qina wa iyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Wa bisanati mutasil ilal imam Abu Yasir Muhammad bin Alawi al-Maliki fi kitabihi ilmu mustalah hadis ila angkol a'immatul hadisi wa kutubuhum. Beberapa imam-imam ahli hadis dan kitab-kitab yang ditulis oleh a'immah. Jadi kalau kita tahu nama-nama imam yang menulis kitab-kitab hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, paling enggak kita harus tahu nama-nama beliau-beliau, nama-nama kitab, sehingga kita paham nanti. Samping itu kita mendapatkan keberkahan dari para imam-imam tersebut, karena menyebut nama-nama orang soleh, turun rahmat, turun madad dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamu Malik bin Anas, pertama Imam Malik bin Anas. Wa Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibni Malikin ibni Abi Amir al-Asbuhi al-Madani, Imamu Daril Hijrah. Yang pertama pengarang daripada hadis, kitab hadis yang sampai kepada kita, yang muktabarah dan terkenal, bahkan termasuk Imam Malik. Ini perawi yang disebut dari semua kitab hadis, rata-rata mengambil dari Imam Malik. Imam Bukhari, Imam Muslim, pasti di dalamnya menyebut ada Imam Malik mesti. Karena beliau terkenal dengan ilmu hadisnya, yaitu beliau membukukan kitab namanya kitab Al-Muwatta', termasuk gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ulida sana khamsa wa tis'ina, ulida sana khamsin wa tis'ina minal hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun 95 Hijrah. Beliau termasuk tabi'in, tabi'ut tabi'in, bukan tabi'in, tabi'ut tabi'in, karena beliau tidak ketemu dengan sahabat. Kalau Imam Abu Hanifah termasuk ketemu dengan sahabat, sehingga beliau Imam Abu Hanifah termasuk tabi'in. Tapi beliau lebih terkenal di dalam fikihnya, sehingga dasar pokok dari istimbat hadis-hadis atau fikih akbarnya beliau terkenal. Dari situlah nanti Imam Syafi'i menggabungkan antara kedua mazhab, dari Imam Abu Hanifah, dari Imam Malik. Meskipun Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah, ketemu dengan muridnya yang bernama Abu Hasan Asy-Syaibani. Abu Hasan Asy-Syaibani. Karena tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah itu lahirnya Imam Syafi'i. Lahirnya Imam Bukhari, meninggalnya Imam Syafi'i. Wa mata bil Madinah sanatis atin wa sab'ina wa mi'atin, dan beliau meninggal
pada tahun 179. Berarti umurnya berapa itu? Umurnya 79 ya. 83. Umurnya panjang. Walahu arba'u wa thamanuna sanah. Umurnya 84. Wa huwa imamul Hijaz. Bal imamun nasi fil fiqhi wal hadis. Beliau adalah imamul ahli Hijaz. Hijaz meliputi kota Mekah, Madinah, Jeddah, itu nama Hijaz. Bahkan para imam, para ulama menyebutnya imamun nas fil fiqhi wal hadis. Dalam masalah fikih, masalah hadis. Wa kafahu fakhran anna Syafi'i min ashabi. Maka cukuplah menjadi kebanggaan Imam Malik. Kenapa? Karena mempunyai murid seorang yang luar biasa, yaitu siapa? Imam Syafi'i. Bangga Imam. Bahkan diriwayatkan Imam Malik ketika sudah sepuh itu memohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau jemput nyawa saya kecuali Imam Syafi'i di samping saya. Itu luar biasa. Waktu itu Imam Syafi'i kan suka melancong, Mas Yan. Masih beliau sekitar umur 20-an itu izin sama Imam Malik dari Medina mau ke Kufah untuk menemui muridnya Imam Abu Hanifah. Waktu itu beliau kepengen ketemu dengan siapa? Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan tulisannya luar biasa. Bahkan gagasan-gagasan ini adalah Abu Yusuf ini. Meninggalkan dari Imam Abu Hanifah, meninggalkan dua orang yang luar biasa penerusnya, yaitu Abu Yusuf dan Imam Abu Hasan Asy-Syaibani tadi. Kalau Abu Hasan Asy-Syaibani terkenal dengan tulisannya, kalau Abu Yusuf terkenal dengan qaidahnya. Kepingin ketemu ke sana. Ternyata sampai sana Abu Yusuf sudah meninggal. Beliau ketemu dengan Abu Hasan Asy-Syaibani tadi. Ketemu. Beliau ziarah di makamnya Imam Abu Hanifah. Di situ Imam Syafi'i berdebat dengan Abu Yusuf. Dengan siapa? Abu Hasan. Sampai di situ Imam Abu Hasan, seandainya sahibuna hayyun, seandainya Imam Abu Hanifah masih hidup, pasti akan mengikuti apa yang kau katakan, wahai Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i luar biasa sudah waktu itu. Lahu kitabul muwatta wa qad istaghraqa fi ta'lifi arba'ina sana. Beliau mempunyai, Imam Malik mempunyai kitab namanya kitab Muwatta, yang beliau menyusunnya, menulisnya selama 40 tahun. Selama 40 tahun menulis kitab Muwatta. Aslinya Muwatta itu banyak, tebal, banyak, ribuan hadis. Kemudian Imam Malik tiap hari itu teliti, diambil ini tidak cocok, ini kurang pas. Akhirnya tinggal mungkin 500 sampai 1000 kitab Muwatta itu. Maka dia Muwatta itu dipitani siane Muwatta. Wato'a, ya ini wato'a apa? Diwati, apa diwati? Diinjak. Maksudnya diinjak itu maksudnya diteliti terus. Jadi, soalnya Imam Malik mengetahui tabaqah atau ulama-ulama besar sebelumnya, para tabi'ut tabi'in, termasuk fuqaha sab'ah yang kemarin, fuqaha sab'ah. Itu semuanya Imam Malik banyak yang ketemu dengan beliau. Dengan ulama sab'ah, apa ulama fuqaha sab'ah itu ketemu. Waqad bayyana Wali wa Dahlawi
Makanat muwatta' wa darajatahu. Telah menjelaskan Waliyu Dahlawi. Waliyu Dahlawi itu julukan. Dalam kitabnya Hujjatullah Al-Balighah. Beliau seorang namanya Abdurrahim, Imam Abdurrahim, Syekh Abdurrahim, julukannya Waliyu Dahlawi. Ini orang India. Terkenal wilayahnya, terkenal hadisnya. Pertama beliau belajarnya di Mekah, di Hijaz. Kemudian saking alimnya beliau meneruskan atau menyebarkan di India sana. Sampai-sampai waktu zaman itu orang mengatakan hadis sekarang pindah di India. Jadi ilmu hadis itu didapat di India. Di zamannya Waliyu Dahlawi itu. Terkenal ceritanya itu. Waliyu Dahlawi waktu itu India dikuasai oleh orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu di daerahnya situ. Dahlawi itu ya mungkin Delhi gitu, Delhi. Dikuasai oleh orang-orang Hindu. Beliau dakwah. Kemudian para brahmana itu semakin luas dalam pengembangannya. Kemudian sebagian murid-muridnya Waliyu Dahlawi istilahnya enggak sabar menghadapinya, pengen berargumen, kepingin soalnya brahmana, orang-orang yang dikultuskan oleh orang-orang itu kan banyak itu, Brahma itu kan, tokoh-tokoh dikultuskan, kan bisa terbang, bisa ini, bisa macam-macam, kayak keramat ya, mereka sihir. Nah, muridnya Waliyu Dahlawi melihat keadaan seperti itu, akhirnya lapor kepada gurunya. Jawabnya Waliyu Dahlawi, menurutku enteng, gampang. Mari kita berdebat bisa dengan mereka. Waliyu Dahlawi itu. Akhirnya disepakati, ditentukan oleh waktu itu ada amirnya, gubernurnya. Sepakati bersama, alun-alun. Neng kapan isane aku kalah, iki kabeh tunduk nang awakmu. Kalau brahmana orang-orang Hindu kalah, harus mengikuti saya. Masuk Islam maksudnya. Tentukan. Akhirnya dimulai pertandingan keramat di sana, keanehan, keahlian luar biasa. Di situ brahmana itu terbang semua. Bisa ngawang kabeh. Jadi tokoh-tokohnya, kiai-kiainya itu bisa ngawang kabeh. Waliyu Dahlawi sholat. Habis sholat, salam. Wong-wong podo amir tadi memerintahkan Waliyu Dahlawi, mana sekarang sampean untuk menunjukkan kehebatan sampean dengan mereka. Jawabnya, saya ini males. Cukup sekarang gapyak saya. Ini saya lempar. Gapyak, ini sandal. Akhirnya dilempar benar. Gapyak itu yang dipakai dilempar ke atas, ini terbang gapyaknya. Gapyak itu terbang. Apa mana wonge kan ngono to? Gapyak. Apa jenis gapyak ya? Gapyak iki iso terbang. Dan terbang itu nutuki brahmana itu. Brahman ditutuki semuanya. Ceblok kabeh. Akhirnya gak ono sing iso terbang, ceblok kabeh. Karo kena gapyak Waliyu Dahlawi itu. Akhirnya wong-wong padha tunduk kabeh, dan saat itu ribuan yang masuk Islam di tangan Waliyu Dahlawi itu terkenal. Waliyu Dahlawi itu mungkin ya berapa? Tahun sekitar 1200-an beliau. Atau 1300 Hijriah. Berarti ya mungkin 200 tahun atau 300 tahun. 200 tahun. Termasuk murid-muridnya ini nanti sampai ke siapa? Yang mempunyai Hayatus Sahabah,
yang mendirikan jamaah tabligh itu di Pakistan. Murid-muridnya termasuk Abuya juga. Syekh Yusuf Banuri itu gurunya Abuya. Terus yang mengarang Hayatus Sahabat, terkenal Hayatus Sahabat itu, kitabnya bagus sekali. Kehidupannya para sahabat, kalau nggak salah 4 jilid. Itu menceritakan kehidupan para sahabat, mulai zaman sahabat yang besar-besar itu, mulai sahabat Abu Bakar, bagaimana kehidupannya, tentang zuhudnya, tentang pekerjaannya, itu diceritakan di situ. Hayatus Sahabat. Nah, namanya Syekh Yusuf Kandahlawi. Terus ada gurunya Abuya yang menulis Syarahnya Muwatta ini ditulis. Aujazul Masalik namanya, saya punya kitabnya. Aujazul Masalik. Namanya pengarangnya itu gurunya Abuya sendiri, gurunya Abuya. Soalnya Abuya mengenai masalah hadis itu melancong Abuya. Waktu itu Abuya datang ke India sampai 3 bulan Abuya belajar hadis di India. Termasuk pada gurunya tadi, gurunya Abuya. Makanya jamaah tabligh itu kepada Abuya itu luar biasa. Saya apa? Guru itu podong loh, di landasan. Maka pernah jamaah tabligh waktu itu almarhum Ustaz Solihin, kan teman-temannya itu diajak ke saya, ke rumah saya. Mungkin ada 5 orang, 7 orang. Yang langsung dari siapa? Temboro sana. Ya, cerita ini saya sorrykan cerita nih kapan saya kan muridnya Abuya. Abuya Said Muhammad Maliki. Nah, mereka tahu tentang Abuya Said Muhammad Maliki itu pernah belajar di India, termasuk pada guru-guru jamaah tabligh. Nah, itu akhirnya datang kepada saya cerita. Terus juga dekat dengan Mbah Yai Fakih karena Syekh Kiai Huzairon almarhum Temboro itu dekat dengan Abuya, dekat dengan Mbah Yai Fakih. Dari 2 guru tersebut, orang-orang jamaah tabligh waktu itu banyak datang ke saya. Di rumahnya diajak kumpul musola, diajak sering. Tapi gak tahu tak turun di sana. Aku nak omai. Terus masuk ada alumni Langitan juga. Misalnya Pak Fidori. Siapa ini? Itu sekarang sudah Maulana, julukannya Maulana. Karena pintar wong alumni Langitan. Waktu itu. Sudah Maulana. Kan ada julukan, ada Syekh, ada Ustadz, ada Maulana. Nah, beliau sudah Maulana. Pernah kumpul di mana? Di Langitan para alumni, dia menceritakan sejarah sampai. Terus termasuk enggak salah, ya Ubed mesti enggak salah diajak langsung. Ya Ubed apa? Ya ceramah. Gini ki awakmu mesti yang ngejak iku dudu wong-wong sing ngejak wong sing ora ngerti kono lho. Wong nang desa jak, wong sing durung paham. Wong aku iku ngurusi santri, ngulang santri kon ajak koyo ngono apa piye? Langsung sejak itu gak tahu teko. Wis ketok jelas ketok dakwah sana. Kok sih diajak apa? Maksudnya diajak keliling, diajak metu khuruj di sana, khuruj. Kalau belum apa? Belum khurujan, belum ini. Misalnya belum jadi jamaah tabligh tenan dulu. Nah ini siapa? Wali Dahlawi tadi. Faja'alahu fil darajatil ula. Beliau Wali Dahlawi menjadikan kitab Muwatta itu tingkatan yang pertama fi sihhati min kutubil hadis, dalam kesahihannya. Dari kitab hadis ma'a sahihaini, dari derajatnya sama. Muwatta sama Bukhari Muslim sama. Apalagi Bukhari Muslim itu mengambilnya dari Imam Malik. Dari Imam Malik. Yakni tidaklah dari Imam Malik, muridnya Imam Malik. Karena ada
muridnya Imam Malik namanya Yahya bin Yahya. Terus ada lagi apa? Sahnun, Imam Sahnun juga muridnya Imam Malik. Wa yaqulu wa kutubul hadisi ala tabaqatin, dan kitab-kitab hadis ada beberapa derajat. Wa ya bi tibari sihhati wa syuhrati ala arba'i tabaqatin, dengan menurut kesahihannya dan terkenalnya kitab-kitab tersebut terbagi menjadi 4 derajat, 4 tingkatan. Fatabaqatul ula, maka tingkatan yang pertama munhasiratun fi salasati kutubin. Tingkatan yang pertama itu terjadi dari kitab 3 kitab. Apa? Al-Muwatta wa Sahihul Bukhari wa Sahih Muslim. Kitab Muwatta, Sahih Bukhari, Sahih Muslim sama derajat, sama 1 derajat, 1 tingkatan. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan mengomentari kitab Muwatta, ma tahta adimis sama'i ba'da kitabillahi ta'ala asahhu min kitabi Malik. Imam Syafi'i mengatakan ora ana sore bumi iki kitab sing paling sahih setelah Al-Qur'an itu mengalahkan kitab Muwatta. Ya pantas Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Jadi murid itu harus mengagungkan atau membanggakan gurunya. Itu keberkahan seperti itu di situ itu.